Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Di mana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, dari segi market cap udah mulai terlihat retrace ya teman-teman ya. Dari kepala 3 kali ini berada di area 2,92. Volume juga mengalami retrace dari kepala 300-an kali ini di area 225 billion dollar. Untuk Bitcoin dominan juga mengalami retrace besar ya 1%-an lah ya teman-teman. Dan untuk Fair and Greed Index juga sama ya, mengalami retrace juga. Tapi dia masih dalam kategori extreme greed. Nah, untuk parameter harga Bitcoin sendiri hari ini juga mengalami retrace juga teman-teman ya. Terus di sini Ethereum juga mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat XRP mantap jiwa ya kan. XRP mengalami kenaikan 18,0% teman-teman ya, 0,3% di tengah retrace-nya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya, yang banyak notabene terjadi retrace. Untuk harga daripada XRP teman-teman di area 0,8 dolar. Mantap jiwa ya. Dalam 7 hari terakhir, XRP itu mengalami kenaikan sebesar 49,31%. Nah, menariknya teman-teman, apa penyebab kenaikan daripada XRP? Ya, kita akan bahas teman-teman. Jadi ini adalah pemicu atau faktor daripada kenaikan daripada XRP saat ini. Oke, kita langsung menuju ke TKP-nya. Informasi yang pertama yang membuat harga XRP itu naik, di mana harga XRP kan melonjak saat Gary Gensler beri petunjuk mengenai pengunduran dirinya. Oke, memang yang susah dari SEC itu adalah Gary Gensler itu ya teman-teman, gensetnya itu memang agak konslet gitu. Makanya ketika ada petunjuk di mana Gary Gensler ini akan mengundurkan diri, maka XRP ini naik. Nah, harga XRP melonjak ke area 0,83 dolar didorong oleh rumor pengunduran diri ketua SEC, kemenangan Ripple di pengadilan dan aktivitas paus yang menandakan keuntungan jangka panjangnya. Mantap jiwa ya. Harga XRP telah tembus secara substansial mencapai level tertinggi dalam 6 bulan di area 0,83 ya, 0,83 dolar, didorong oleh perkembangan regulasi yang menguntungkan dan sentimen investor yang meningkat teman-teman. Mungkin nanti kalau memang Gary Gensler udah ketok palu dia mengundurkan diri, ini akan lebih pumping lagi teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan informasi yang kedua teman-teman, di mana 18 negara ya bagian menuntut ya, 18 bagian negara ini menuntut SEC Amerika Serikat atas pelanggaran konstitusional dalam regulasi kripto. Nah, ini juga menjadi isu juga teman-teman ya. 18 negara bagian Amerika Serikat telah mengajukan gugatan terhadap SEC Amerika Serikat, para komisaris dan ketua Gary Gensler atas perluasan regulasi kripto teman-teman, di mana 18 negara ini telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa yaitu SEC, para komisarisnya dan ketua SEC Gary Gensler ya, atas tindakan yang melanggar konstitusi dan penganiayaan yang tidak adil terhadap industri mata uang kripto. Di mana gugatan ini menyoroti ketegangan yang terjadi antara regulator federal dan permintaan negara bagian tentang ruang lingkup regulasi yang tepat di bidang aset digital, di mana 18 negara bagian gugat SEC Amerika Serikat terkait regulasi kripto yang berlebihan, di mana 18 negara Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa serta ketuanya Gary Gensler dengan tuduhan pelanggaran konstitusi dalam praktek regulasi kripto. Menurut Fox News, negara-negara bagian mengeluhkan bahwa strategi penegakan hukum SEC yang agresif merampas hak mereka untuk mengawasi kebijakan ekonomi lokal. Negara-negara bagian lebih lanjut menegaskan bahwa tindakan diambil oleh lembaga tersebut telah mengganggu industri kripto yang sedang berkembang, yang merupakan permainan penting dalam banyak perekonomian negara bagian. Nah, ini juga menjadi faktor pemicu juga teman-teman. Mantap jiwa ya. Jadi di mana Komisi Sekuritas dan Bursa SEC tidak menghormati alokasi kewenangan ini, sebaiknya tanpa otoritas Kongres SEC telah berupaya untuk secara sepihak merampas kewenangan regulasi dari negara bagian melalui serangkaian tindakan penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Dan berikutnya teman-teman, Ripple analis memprediksikan XRP akan mencapai di area 2 dolar. Teman-teman, semoga saja ya dalam waktu dekat, di mana token XRP atau Ripple akhirnya berhasil menembus di area 0,6, bahkan hari ini udah berada di kisaran harga 0,8. Sebuah hambatan yang sulit ditembus aset tersebut selama sebagian besar tahun ini. XRP naik 7,1% pada grafik harian, 27,9% pada grafik mingguan, di mana pada grafik 14 hari terakhir dan 30% teman-teman ya dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi di sini analis yakin nih bahwasanya XRP ini bisa di ranah 2 dolar. Kalau saya pun yakin XRP bisa kembali ke ATH lamanya. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, nanti kalau ini benar-benar valid, ini benar-benar fix, genset ini benar-benar mengundurkan diri, langsung digantikan posisinya oleh ketua yang pro kripto teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya kan akan ada pelonggaran daripada sektor kripto di Amerika Serikat. Ya mungkin tentang regulasi, tentang ya itulah ya, kalian tahu sendiri, di mana kampanye daripada Donald Trump selaku presiden terpilih teman-teman ya, mengatakan pertama kali dia menjabat nanti akan langsung menggantikan posisi Gary Gensler sebagai ketua SEC, digantikan dengan orang yang pro kripto teman-teman ya. Saat ini baru ada rumor Gary Gensler ini akan mengundurkan diri teman-teman. XRP udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, apalagi kalau sampai ketok palu jeder ya, mak jeder gitu teman-teman. Apa enggak mengalami aceng yang lumayan gitu kan teman-teman ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih hold XRP ya, kalian pantau aja. Kalau kalian merasa wah aku udah lumayan cuan nih, udah lumayan profit nih, oke lah, kalian bisa ambil dulu untuk beli sebat, untuk beli secangkir kopi, atau untuk jalan-jalan bersama keluarga gitu ya kan. Tapi kalau kalian masih berspekulasi, masih yakin nih, wah saya masih yakin nih XRP bakal terus grow up nih, apalagi nanti siapa tahu ya kan nanti malam Bitcoin bisa kembali bullish, ini akan menjadi faktor pendorong juga teman-teman bagi XRP untuk naik jauh lebih tinggi lagi. Nah, di mana sebenarnya teman-teman XRP itu bisa aceng lebih tinggi lagi ketika Bitcoin itu mengalami perform kayak kemarin gitu ya kan. Performnya itu kan powerful banget tuh Bitcoin kemarin sampai di area 93.000 US dollar something ya ke ATH-nya. Semisal berita ini keluar pas Bitcoin di harga tersebut teman-teman, mungkin aceng daripada XRP saat ini itu jauh lebih tinggi lagi. Mungkin udah menyentuh di area 1 dolar atau 0,9 sekian dolar gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat perkembangan daripada XRP ke depannya ya. Kalau saran dari saya sih tipis-tipis aja di 10% atau 20%, taking profit dulu nggak masalah teman-teman ya. Untuk mengantisipasi ketika ada retrace. Nanti kan kalau ada retrace kita bisa masuk lagi. Mungkin nanti kalau benar-benar ketok palu dia diganti dengan pro crypto untuk ketua SEC, ini akan aceng jauh lebih gila lagi. Mungkin seperti itu. Cuman ya kembali lagi kalian harus tetap disclaimer teman-teman ya, karena ini sektor kripto. Ingat kripto itu kejam ya. Bisa kayak dalam waktu semalam, bisa jadi gembel juga dalam waktu semalam teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar mampu untuk mengatur psikolog kalian, mengatur mental kalian ya, mengatur sifat tamak kalian. Rata-rata yang nggak profit di sektor kripto, yang pertama mereka masuk dalam coin scam itu. Yang kedua nggak bisa mengontrol ketamakan karena udah dikasih profit, mereka cenderung ingin jauh lebih banyak lagi hingga akhirnya terjadi retrace yang merugikan, baru mereka cut loss itu ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang XRP, semoga membantu. Tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.